Ini alhamdulillah nih. Semula memang gak ada rencana untuk datang ke kota ini, tapi kemudian ada undangan datang dari kota Bangka, tepatnya Tanjung Pangkal Pinang. Alhamdulillah kemudian menyusul undangan dari Bu Ika kayak kurang mungkin 1 bulan ya, 1 bulan. Biasanya padahal kalau di luar kota itu sekurangnya 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Nah ini kurang 1 bulan karena memang dekat dengan Bangka, akhirnya bismillah sekalian kita mentokin aja. Mudah-mudahan rahmatnya dapat sampai mentok, mudah-mudahan ampunannya dapat sampai mentok, mudah-mudahan kasih sayang Allah SWT karuniakan sampai mentok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini bertepatan 17 Agustus tahun 2025, 80 tahun sudah kita merdeka. Kita akan membahas mengenai kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian umatnya, terutamanya kepada kita kaum wanita. Bu, kasih sayang Nabi Muhammad itu luas tak terbatas. Kak, Dek, Nak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cintanya, kasih sayangnya bukan hanya sepanjang jalan, sebab terkadang jalan itu ada yang buntu. Tapi cinta dan kasih sayangnya Nabi Muhammad meluasi semesta, seperti yang Allah SWT sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami. Kasih sayang Allah SWT diwujudkan Allah kepada semesta melalui baginda kita Nabi besar Muhammad. Kasih sayang Allah yang Allah katakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku melingkupi segala sesuatu. Rahmatku, kata Allah, aku tebarkan sampai kepada sesuatu. Yang dengan rahmat Allah lah semut di dalam sebongkah batu dijatuhkan di dalam lautan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan sampaikan rizki padanya. Yang dengan rahmatnya lah ibu induk kucing tak akan menyakiti anaknya. Yang dengan rahmat Allah lah semua binatang-binatang hidup di atas muka bumi dan diberi rizki. Saudariku sekalian, rahmat Allah besar, luar biasa, melingkupi segala sesuatu. Dan Allah berkata untuk bangsa manusia, untuk bangsa jin, untuk yang berakal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang kami yang paling besar kepada umat manusia dan bangsa jin. Alamin itu artinya yang berakal dari seluruh semesta.
Nabi Muhammad diutuskan kepada kita sekalian. Saya belajar lama, Bu. Kak, saya mondok 12 tahun. Di pondok-pondok pesantren, dari di pondok di Jawa sampai saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramaut Yaman, dan juga diminta untuk mengajar di sana. Sepanjang lama saya mengajar, semakin lama saya belajar, sampai dengan sekarang saya terus belajar. Ilmu yang saya pelajari mengenalkan saya kepada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Makanya kalau kamu masih suka suudzon sama Allah, kamu kalau masih suka merasa hidupmu menderita, belajarlah lagi. Belajarlah lagi. Ilmu agama membuatmu semakin kenal dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat manusia, kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat kasih sayang Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian umat Islam lewat sosok manusia paling menawan di semesta, hiasan alam jagat raya, zinatud dunia wa bahjatiha, pengantennya semesta, yang paling indah di alam jagat raya, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kasih sayang beliau kepada kita umatnya luar biasa. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita kaum wanita luar biasa. Nabi cintanya kepada semua umat manusia sangat besar. Kepada umat beliau luar biasa, dan kepada kita kaum perempuan tak mampu lagi dibahasakan dengan kata-kata. Bu, saat Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, kita nih kaum wanita dianggap setengah barang. Bukan cuma di negeri Arab, tapi di Eropa, di belahan dunia manapun, saat itu wanita dianggap seperti setengah barang. Mohon maaf, hanya dijadikan sebagai pelampiasan nafsu seksual kaum laki-laki belaka. Karenanya, kalau ada yang bilang bahwa kemerdekaan kaum wanita adalah boleh pakai baju terbuka, itu namanya bukan merdeka, Bu. Itu malah justru balik ke masa penjajahan, di mana kaum wanita hanya dia jadikan sebagai objek seksual kaum laki-laki belaka. Apa merdekanya kalau dijadikan sebagai tontonan? Apa merdekanya kalau dijadikan sebagai tontonan belaka? Itu nggak harus Nabi Muhammad diutus. Kalau cuman untuk kembali kamu kepada aurat yang terbuka, kamu cukup jadi wanita di sirkus, jadi tontonan. Kita nggak begitu. Nabi Muhammad memuliakan kita. Dari yang semula dijadikan setengah barang. Ibu, saya pernah dengar cerita di masa jahiliyah dulu, kalau ada perempuan yang menikah sekalipun, dinikahi nih sama seorang laki-laki, jadi istrinya,
Itu Bu, nggak boleh bercanda-bercanda sama suami, nggak boleh. Kalau ada istri ketawa-ketawa, cekikikan, suaminya lihat, atau di depan suaminya dia tertawa gitu, terbahak-bahak atau cekikikan, Bu, suaminya boleh cabut satu giginya. Ibu kebayang nggak? Ini kayaknya orang mentok pada ompong semua dah. Ibu-ibu sekalian, kayak begitu enggak dianggap setara dalam rumah tangga. Ibu-ibu sekalian, tapi Nabi Muhammad terutus kepada kita untuk memuliakan bangsa manusia, terutamanya adalah kaum wanita. Saya mungkin 2 tahun lalu ada pelajarin ucapan-ucapan Nabi Muhammad saat haji wada. Saya udah tahu dari lama, tapi hari itu saya konsentrasi untuk menyampaikan materi tersebut sehingga saya pelajari kata-katanya. Bu, ada satu ucapan Nabi Muhammad di haji wada, pesan-pesan terakhir Nabi Muhammad SAW. Orang tuh kan Bu, nggak akan kasih pesan yang remeh-remeh kalau tahu bahwa itu adalah pesan terakhir. Betul? Kamu kalau tahu bahwa ini adalah pesan terakhir kamu buat anak-anak kamu, pasti kamu akan menyampaikan pesan paling penting kepada anak-anak kamu, bukan? Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Nabi tentu memilih pesan paling pentingnya yang beliau sampaikan kepada umatnya di haji wada, di khutbah Arafah yang sangat terkenal itu. Saat Nabi Muhammad menyampaikan pesan beliau, katanya Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltum lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Di antara pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah, wa ma malakatil yamin. Itu ibu sering dengar. Nabi di antara pesan terakhirnya, salat, jagain salat, jagain salat. Jagain pulalah salatnya keluarga yang kalian tanggung nafkahnya. Anak-anak kalian, adik kalian, kalau kalian dalam keadaan yatim piatu punya adik yang masih kecil, pastikan jangan sampai sholatnya mereka tinggal. As-salah, as-salah, kata Nabi. Wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah. Di antara pesan tersebut, ibu-ibu saudaraku sekalian, Nabi ada bilang begini nih. Tentu yang hadir waktu itu adalah banyakannya jamaah laki-laki tentu saja. Nabi Muhammad menyampaikan pesannya, ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira, fa innahunna awanun lakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum laki-laki, wahai sekalian umatku, jalan terus berjalan. Mas, kartu tol Mas. Spotify punya banyak rekomendasi yang pas buat kamu. Rasain enaknya ditemenin Spotify. Usikum bin nisa'i khaira. Aku berpesan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Bu, Nabi kasih pesan sama umatnya. Bukankah di antara umatnya adalah suami kita? Ibu bayangkan,
Kayak apa sayangnya Nabi Muhammad sampai pesen kepada suami-suami kita. Pesennya, usikum bin nisa'i khaira. Aku pesankan kepada kalian kaum laki-laki yang baik sama istri kalian. Berbuat baiklah kepada istri kalian. Saya bacanya, Bu, ya Allah, terharu sekali saya. Andai bapak kamu enggak pesen kepada suamimu yang baik ya sama anak saya, andai. Dan kebanyakan kita mungkin enggak pernah dengar juga bapak kita ngomong begitu sama suami kita, mantunya. Tapi Bu harus tahu, nabimu sudah berpesan itu 1400 tahun kepada sekalian umatnya. Dan suami kita salah satunya. Wahai kaum laki-laki, kalian kalau punya istri, aku pesan kepada kalian, kata Nabi, aku minta kepada kalian yang baik ya sama istri kalian. Berasa disayang gak jadi umatnya Nabi Muhammad? Saya sih banget. Ya Allah, ya Allah, Nabi sayangnya sama kita luar biasa. Aku pesankan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri kalian. Fa innahunna, karena sesungguhnya istri kalian awanun lakum. Awanun lakum, partner kalian, kawan kalian, fi ma'asyikum wa ma'adikum, dalam urusan dunia kalian maupun dalam urusan akhirat kalian. Bu, Nabi enggak bilang karena istri kalian adalah makmum kalian, sebab makmum berdirinya di belakang. Nabi enggak bilang istrimu adalah makmummu maka kamu harus jadi imam yang baik. Enggak. Kata Nabi Muhammad, fa innahunna awanun lakum. Istrimu adalah partnermu, istrimu adalah kawanmu, istrimu adalah sahabatmu, istrimu adalah temanmu dalam urusan duniamu dan dalam urusan akhiratmu. Luar biasa. Maka kalau kamu bilang Islam ada diskriminasi terhadap kaum perempuan, jangan percaya. Jangan percaya. Islam memuliakan kita. Nabi Muhammad mencintai kita. Tak ada, Bu, Kak, Dek, Nak, percayalah saya, tak ada yang menyayangimu, tak ada manusia yang menyayangimu, tak ada orang yang menyayangimu lebih daripada bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad ketika diutuskan kepada umat manusia, masyarakat jahiliyah menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup, menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup, dianggap sebagai ar, pembawa aib, pembawa celak bagi kaum laki-laki. Allah pun bercerita hal itu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira bil untha. Jadi wanita ini sudah jatuh cinta kepada Nabi dari sebelum ketemu sama Nabi Muhammad. Satu hari ketika dilihatnya kulitnya sudah sangat berkeriput, dia mikir,
Ya Allah, saya hidup sezaman menabi. Saya hidup sekampung, sekota, senegeri lah sekurangnya sama Nabi Muhammad. Walaupun gak sekampung ya. Saya hidup senegeri sama Nabi Muhammad. Tapi saya gak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Cuman baca sholawat aja nih. Padahal satu masa, satu negara. Sedih bener saya. Tapi kalau mau pergi, badan kuat nggak ya jalan kaki ke sana? Tapi kalau nggak pergi, sakit karena rindu lebih berat untuk dipikul daripada sakitnya badan. Satu hari dia pun memutuskan untuk menjumpai Nabi Muhammad. Ya udah pelan-pelan aja. Kalau nanti nggak kuat ya istirahat. Kalau capek istirahat. Kalau nggak kuat bisa balik. Mulai itu berangkat. Jalan pelan, pelan, pelan. Berjam-jam. Yang mungkin orang biasa 3 jam. Ini karena jalannya pelan-pelan. Bisa lebih daripada itu, mungkin 4-5 jam. Akhirnya nyampe juga ke Madinah, nyampe juga ke Masjid Nabawi. Tanya-tanya orang, Nabi tinggalnya di mana? Nabi tinggalnya dalam masjid. Jadi ada pintu ke rumah Nabi Muhammad dari masjid itu. Dia pun kemudian masuk ke masjid, nungguin Nabi. Mereka walaupun jatuh cinta sama Nabi, tapi adab mereka tetap nomor 1. Gak berani ketuk pintu rumah Nabi. Murid ke guru, apalagi sahabat kepada nabinya, jaga adab, gak berani ketuk pintu, nungguin sampai Nabi Muhammad keluar. Saat nunggu itu dia lihat ada sampah di Masjid Nabawi. Ada kotoran-kotoran nempel di dinding gitu. Dia pun kemudian mulai dipungutin sampah-sampah, dibersihin yang kotor-kotor dari Masjid Nabawi. Saat itulah tiba ada seseorang yang datang kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tak mampu berkata-kata, air mata bercucuran dari wajahnya. Ana zarqa ya Rasulullah. Saya zarqa wahai Rasulullah. Saya datang dari kampung, disebutkan nama kampungnya. Saya datang dari kabilah, sebutkan nama kabilahnya. Saya datang ke sini karena ingin menjumpaimu wahai Rasul. Nabi tersenyum kepadanya. Doakan saya wahai Rasul. Nabi mengangkat tangannya kemudian mendoakan. Nabi bertanya padanya apa yang sedang dia lakukan. Dia bilang, tadi sambil menunggumu saya bersihkan sampah yang ada di sini wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, jazakillah khair, jazakillah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Penuh rasanya hati perempuan tersebut dengan cinta kepada baginda Nabi. Dia pun pulang dengan membawa hati yang penuh dengan cinta. Dipakainya bekal cinta tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Beberapa hari kemudian ia pun sudah rindu kembali. Saat itulah dia kembali menelusuri jalanan panjang tersebut. Saat ini dia gak lupa untuk membawa beberapa
peralatan buat bersih-bersih. Sampai di masjid dia mulai nyapu masjid, ngelap-ngelap dindingnya, membersihkan apa yang kotor di sana, niat berkhidmat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau. Lain emang orang yang hatinya penuh dengan khidmat nih lain. Cinta kalau diiringi dengan adab dan keinginan untuk memberi apapun yang dia mampu, termasuk bersih-bersih ini tadi, dia mampunya hanya bersih-bersih, dia pun melakukan hal itu, cinta yang demikian tak akan ditolak. Kenapa kita ini punya cinta kadang-kadang tertolak sama suami atau sama orang tua atau sama anak? Kita punya cinta seringnya kebanyakan tuntutan daripada pemberian. Saya beberapa waktu yang lalu nyari definisi cinta yang paling pas tuh apa sih? Ada yang cinta itu membebaskan, ada yang cinta itu kemerdekaan, ada yang cinta itu macam-macam, timbal balik. Ada yang cinta itu rasa kuat di hati, tapi paling menarik buat saya adalah definisi cinta. Cinta itu adalah memberi tanpa ingin kembali. Saya cinta, maka saya datang menemui umatnya. Saya cinta padanya, karenanya saya datang ke sana kemari menemui umatnya untuk saya ceritakan tentangnya, dan kita bersama-sama semoga berenang dalam lautan cinta. Saudariku sekalian, cinta itu memberi tanpa berharap diberi. Cinta itu adalah ketika kamu bisa memberi tanpa berharap balasan. Bukan menuntut untuk diberi, bukan. Cinta adalah memberi. Saudariku sekalian, perempuan ini, Zarqa ini tadi, dia terus kayak gitu tuh, datang sekala datang lagi, ntar bulan depan 2 minggu datang lagi, dia bersih-bersih. Kalau lagi bisa ketemu sama Nabi, dia seneng banget. Tapi ada kalanya dia gak ketemu sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ternyata sedang berangkat pergi perang. Dia tetap bersih-bersih masjidnya Nabi, kemudian pulang. Kadang-kadang juga pas dia nyampe, Nabinya lagi udah kumpul sama para sahabatnya, lagi sholat atau lagi doa, lagi zikir. Dia pun dari kejauhan liatin aja Nabi Muhammad. Dia senang, nggak harus berjumpa secara langsung. Dia lihat aja dari kejauhan, udah senang hatinya, penuh jiwanya dengan cinta. Terus begitu selama bertahun, sampai kemudian Nabi lama nggak lihat dia. Satu waktu Nabi Muhammad habis selesai sholat, tiba-tiba ingat sama dia nih. Nabi berdiri kemudian nanya, "Man minkum ra'a Zarqa?" Siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Zarqa? Saya udah lama nggak lihat dia, kata Nabi. Sahabat pada toleh menoleh, Zarqa siapa sih? Zarqa siapa? Bukan orang terkenal, Bu. Bukan seseorang yang ditunggu-tunggu oleh orang lain. Bukan seseorang yang kalau nggak datang ditanya sama orang lain. Kalau kamu
sendiri 2 rumah bikin hajatan, saya nggak diundang. Dia lupa kali sama saya. Ustazah, saya hidup di dunia ini sebatang kara. Saya punya anak sih tapi jauh, anak saya di Jakarta. Dia datengin saya palingan 2 tahun belum tentu sekali kalau lebaran dia pulang. Saya ngerti mungkin duitnya gak cukup banyak untuk bisa sering-sering pulang ke kampung kami. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu merasa hidup kamu gak cukup banyak dikenal orang, saya kasih tahu Bu, gak apa-apa. Tapi kamu harus kenalan sama seseorang bernama Sayyiduna Muhammad. Kamu gak dikenali banyak orang, gak apa-apa. Asalkan kamu kenal dan dikenal sama Nabi Muhammad. Karena seperti Zarqa, walaupun gak ada yang kenal sama dia, sahabat saling toleh menoleh, siapa Zarqa, siapa Zarqa. Tapi Nabi Muhammad kenal dengannya. Tapi Nabi Muhammad dekat dengannya. Tapi Nabi Muhammad bertanya tentangnya. Seraya mengatakan, sudah lama saya nggak lihat Zarqa, bagaimana kabarnya? Sampai kemudian ada yang mau mastiin, man hiya ya Rasulullah? Zarqa siapa yang kau maksud wahai Rasul? Kata Nabi, itu loh yang biasa datang kemari kemudian nyapu-nyapu masjid kita itu. Oh itu seseorang pemuda di belakang angkat tangannya. Saya tahu kabarnya wahai Rasul. Kalau Zarqa yang itu, gimana kabarnya? Innaha matat ya Rasulullah qabla ayyam. Dia sudah meninggal dunia wahai Rasul beberapa waktu yang lalu. Merah muka Nabi Muhammad karena marah. Kemudian Nabi Muhammad berkata padanya, hal la tukhbiruni hatta usalli alaiha. Kenapa nggak ada seorang pun di antara kalian mengabari saya mau mensolati dia. Saya ingin mensolati dia. Pemuda tersebut berkata, maaf Rasul, saya nggak tahu kalau engkau kenal dia. Lagi pula rumahnya sangat jauh wahai Rasulullah. Nabi menerima udzurnya, Nabi memaklumi keadaan tersebut. Ya memang orang belum tentu kenal, orang belum tentu tahu bahwa Nabi Muhammad kenal sama dia, dan rumahnya pun juga memang jauh. Kata Nabi Muhammad, kamu tahu kuburnya? Tahu Rasul. Idan dullani ala qabriha hatta usalli alaiha. Kalau gitu tunjukin saya di mana kubur dia, saya akan mendatangi kuburnya untuk mensolati dia. Nabi pun keluar mengikuti langkah pemuda ini. Sahabat semasjid ikut keluar semuanya. Berjalan mereka di belakang Nabi Muhammad mau ikut mensolati Zarqa. Ngelewatin kampung demi kampung. Kan rumahnya jauh, kuburannya juga jauh tentu saja, karena ia dikuburkan dekat dengan rumahnya. Ketika melewati perkampungan itu, orang-orang pada nanya, Nabi Muhammad mau kemana? Mau nyolatin jenazah. Jenazah siapa? Nggak tahu dah. Kalau gitu ikut aja dah. Mereka pada ikut di belakang Nabi Muhammad hingga ribuan orang. Datang ke makam perempuan tua ini. Bukan sesiapa, tapi ia menjadi begitu mulia ketika dikenali oleh Nabi Muhammad. Bu, andai tak ada sesiapapun yang mengenalmu, tak apa, selagi Nabi Muhammad mengenalmu. Bu, andai kamu dikenali sama orang sedunia sekalipun, tetap masalah jika Nabi Muhammad tak kenal denganmu.